warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Dwi Saputro dengan NIM 6101 420207 dan partner saya Nurul Falah dengan NIM 6101 420212. Jadi di video kali ini kami akan menjelaskan tentang podcast kami dengan konsep sport ekonomi untuk UAS mata kuliah Sosiologi olahraga yang diampu oleh Pak Bayu. Oke, jadi setelah ini saya mau tanya beberapa pertanyaan mungkin tentang sport entertainment. Jadi tadi kan udah dijelasin sama partner aku kan tentang sport entertainment. Jadi menurut lu itu pengemasan sport entertainment di Indonesia itu bagaimana sih? Dari segi kita lihat dari kan di Indonesia sendiri kan pengemasan dalam televisi kan sangat bagus kan acara-acara gitu. Apakah masih kurang dilihat dari perbandingan antara negara lain gitu? Kalau menurut saya sport entertainment di televisi menurut saya masih kurang, karena di televisi itu ya kita tahu sendiri sekarang masih kurangnya orang menonton TV. Sekarang TV itu sudah terganti oleh aplikasi-aplikasi di HP seperti YouTube, Instagram, TikTok. Jadi menurut saya harus berkembang di era gempuran sosial media ini. Jadi dari televisi harus dikembangkan lagi ke aplikasi-aplikasi tersebut. Ya, boleh Pak. Tapi untuk di Indonesia sendiri kan menurut kamu kan masih kurang kan? Terus dari yang kita lihat kan di negara-negara seperti Amerika, terus di negara Jepang, Korea itu kan mereka pengemasan sport entertainmentnya kan sangat bagus ya. Di Amerika sendiri kita lihat dari olahraga baseball misalnya, baseball, American football, basket gitu kan mereka pengemasan entertainmentnya sangat bagus ya. Jadi kenapa di Indonesia nggak bisa gitu seperti itu? Apakah karena kurangnya kita pendekatan dengan brand-brand gede, brand-brand besar gitu, apa gimana menurut kamu? Iya, itu salah satunya. Jadi kalau di luar yang saya tahu itu biasanya brand-brand besar itu sangat mendukung kepada tim-tim tertentu. Jadi mereka mensponsori tim-tim Jadi kayak tersebut. kontak gitu ya, mereka ada kontrak tersendiri dengan tim gede gitu. Iya. Yang saya tahu di Indonesia itu seperti Milo. Milo memang sangat support oleh olahraga di Indonesia, tetapi hanya mengadakan event-event olahraga benar. untuk anak-anak. Berarti seperti Milo itu harusnya lebih bisa ya, kayak saing kontak dengan klub-klub klub besar gitu ya. Terus kalau menurut Anda kan kamu futsal juga kan? Iya. Jadi apakah dengan sport entertainment itu futsal bisa berkembang? Soalnya kan kita dilihat futsal baru mau naikkan ini, dilihat dari streaming kan udah banyak itu, gara-gara itu dari atas itu sendiri kan buat tim gitu kan. Iya. Men-sign itu siapa yang namanya? Ricardino itu apakah bisa buat mengembangkan futsal di Indonesia itu sendiri? Ya itu mungkin karena mengundang Ricardino ke Indonesia itu mungkin banyak orang yang jadi mempunyai ketertarikan kepada futsal, dan itu sebuah terobosan baru untuk membangun olahraga futsal lebih dikenal lagi dan lebih diterima oleh masyarakat. Baik. Jadi untuk aku mau tanya nih, setelah ini kan pertanyaan tentang itu yang kemarin lagi viral ya, empat program acara atau tentang olahraga yang dikembangkan oleh artis dari Deddy Corbuzier, Vincent Desta. Jadi waktu pertama kan kita lihat di pandemi ya kan, karena nggak ada olahraga, terus Deddy lihat ada hot news nih, dilihat bahwa itu Dewa Kipas kan menang lawan GM dari luar negeri kan. Terus Deddy lihat celah itu, dia akhirnya buat acara tentang olahraga, yang acara tentang catur, di mana dia melawan GM Irene kan. Nah, menurut kamu sendiri apakah Deddy itu tepat acara itu, program itu tepat saat pandemi seperti itu dengan live streaming, dengan kita dapat mengetahui olahraga catur? Apakah jadi menurut Anda itu gimana itu program acara itu? Iya, menurut saya keputusan dari Deddy Corbuzier itu tepat sekali, karena di era di era pandemi ya, benar. Orang-orang di rumah semuanya merasa bosan, membutuhkan hiburan baru. Tentu. Dan juga olahraga catur ini kan tidak membutuhkan banyak orang. Jadi di era pandemi itu cukup aman, cukup safety. Jadi olahraga catur sendiri juga lumayan besar di Indonesia, jadi lumayan tepat. Iya, benar.
dari live streamingnya juga itu naik kan 1 juta kan, bisa Iya. lihat 1 juta itu juga gede juga buat Deddy Corbuzier-nya dari duit ya kan. Terus ya kan Deddy nggak sampai situ juga, dia masih mengembangkan acara tinju kan, tahu sendiri kan, anaknya langsung dibuat ya budak tuh langsung dibuat itu. Jadi itu menurut kamu jadi gimana sih tentang acara itu dah, karena acara itu kan 50% kan dia buat 50% online, 50%-nya offline kan. Jadi di venue-nya itu ada penonton, ada crowd gitu. Jadi kalau menurut kamu itu misal dia dibuat acara seperti itu, apakah live streamingnya itu naik ataukah crowd-nya itu yang buat benar-benar olahraga itu naik? Kalau menurut saya Dampaknya gimana? ya, jadi kan pada awalnya itu kan karena mereka bikin gimmick-gimmick gitu Ya. kan. Jadi anaknya itu ceritanya kayak marah gitu sama Vicky karena ada drama-drama keluarga dan segala macem. Jadi ceritanya dibuatkan pertandingan tinju dan diselipkan oleh atlet-atlet juga kan. Jadi banyak atlet-atlet olahraga Ya, ya. olahraga tinju beneran, jadi diadukan Diselipin, dia ya. di sana. Terus juga banyak artis-artis yang memang suka tinju dipertandingkan di sana. Jadi sekaligus mencari uang dan juga jadi memperkenalkan atlet Indonesia, atlet tinju Indonesia yang masih Underdog gitu ya? underdog ya. Jadi diperkenalkan lagi ke masyarakat. Dan juga pentingnya crowd di sana itu adalah, jadi kan crowd yang di offline yang datang di sana itu kan invitation, Iya, jadi banyak invitation. artis-artis besar yang diundang. Jadi penonton-penonton di rumah yang nonton streaming juga jadi ingin melihat idolanya dia menonton di sana Iya, gitu. betul. Kalau nggak dari mungkin mereka dari up Insta story kan, Iya. ya itu menambah juga kan. Oh ini lagi ada pertandingan gini, jadi menambah views di YouTube-nya atau menambah apa gitu. Dan Ya, lanjut yang terakhir itu ada acaranya si Vincent Zapatista ya, 2 kali itu kita lihat. Yang pertama itu tepok bulu itu menurut kamu gimana? Apakah itu juga rame atau karena itu masuk ke dalam kategori olahraga yang orang Indonesia sukai, dan yang yaitu karena bulu tangkis kan, kita juga punya nama kan di bulu tangkis. Jadi apakah menurut kamu gimana itu? Sebenarnya walaupun bulu tangkis di Indonesia itu memang sudah Udah terkenal, gede, ya udah gede. cuma memang Vincent Hendrista ini mempunyai crowd yang banyak di Indonesia. Iya, Jadi pengikut yang banyak. iya, pengikut yang baik di Indonesia. Jadi memang acaranya sudah pasti sukses, dan saya berterima kasih sekali karena Vincent Hendrista ini selalu membawa tema olahraga di karirnya dia. Jadi sekaligus memperkenalkan olahraga dan juga membawa hiburan yang sangat populer di Indonesia. Baik, jadi untuk acara terakhir kan ini yang acara baru-baru ini kan, Iya. gede itu, acara gede. Jadi pertanyaan bukan tentang pendapat ya. Jadi dari yang kita lihat kan itu acara gede banget kan, 6 juta view, itu rekor tuh. Terus tiket habis dalam 6 menit itu. Itu juga umum kan, kalau yang kemarin kan seperti yang Deddy Corbuzier kan live streaming. Iya. Terus yang Vicky kan invitation. Terus yang tepok bulu tadi kan itu masih juga hybrid kan, masih 50% online kan. Jadi kemarin yang tenis kan itu gede banget kan kita lihat. Jadi menurut yang kita lihat kan itu dampaknya gede banget buat UMKM, volunteer, buat hal umum itu gede. Jadi menurut apa sih dampak positifnya dari kemarin acara itu? Jadi Buat khalayak umum dah. kalau buat orang-orang umum, jadi yang pertama kita itu jadi tahu apa sih tenis lapangan, Ya. jadi peraturannya apa sih, kayak gimana sih. Terus juga meningkatkan ekonomi UMKM di sana, jadi kan karena menyewa tempat, Dia benar, terus tempat dia yang nggak pernah dipakai ya, itu juga kan. dan juga dia membuka membuka pendaftaran volunteer. Jadi walaupun volunteer tidak mendapatkan feedback yang banyak, cuma mendapatkan feedback pengalaman, Experience yang banyak sekali. yang dimana itu yang mereka butuhkan untuk pekerjaan nanti. Kalau dari sisi organisasinya gimana? Kalau menurut lu? Organisasi Di organisasi tenisnya sendiri. Oh iya, kalau untuk organisasi tenisnya sendiri, yaitu jadinya lebih dikenal lagi olahraga tenisnya. Terus ya mungkin dari pertandingan kemarin banyak orang yang akhirnya
tertarik dengan tenis dan mencobanya, Ya, banyak, terus jadi ya. menyewa lapangan di Lapangan, sekitarnya. ya. Mungkin kalau nggak anak-anaknya ya didaftarin ke tenis, Iya. ya, bisa tuh klub-klub gitu ya. Oke, jadi mungkin itu enggak yang jadi e-sport dulu dah. Jadi kan kamu sebagai seorang gamer juga kan, bermain game online juga. Iya. Kita lihat juga di sosial media kan organisasi e-sport kan sedang naik-naiknya kan. Dilihat dari organisasi udah banyak sekali tuh yang semi pro maupun pro. Dan kita lihat di Pomnas juga, Pekan Olahraga Mahasiswa kan ini banyak sekali kan. Pomnas Kejurda itu kan udah masuk ke ranah e-sport kan. Iya. Jadi menurut e-sport itu benar-benar olahraga nggak sih? Menurut sendiri? Yang pertama, olahraga itu kan balik lagi yang saya tadi sudah katakan, olahraga itu adalah menggerakkan badan atau mengkoordinasikan raga yang kita punya gitu. Jadi selain olahraga e-sport itu menggerakkan tangan, jari. Yang basicnya adalah jari, cuma kita tuh harus memikirkan strategi tersebut. Benar. Kita harus kita mempunyai tujuan juara, bagaimana cara kita mencapai itu. Jadi kita menggunakan otak kita sebagai poros utama memainkan e-sport. Jadi menurut kamu emang e-sport itu termasuknya olahraga ya? Iya. Tapi untuk sport entertainmentnya gimana? Apakah menurut kamu itu sport e-sport itu udah naik di Indonesia? Kalau dunia e-sport di Indonesia itu menurut saya benar-benar sudah besar di Indonesia ya. Apalagi yang saya salut itu adalah orang-orang yang di dunia e-sport, pro player e-sport itu adalah orang-orang kecil yang tadinya orang siapa sih, orang nggak kenal. Ya, benar. Tapi karena olahraga e-sport itu sendiri, jadi bisa dia bisa meningkatkan popularitas dia, orang banyak kenal, ya. Ekonomi dia jadi bertambah. Dan kan kalau misalnya event-event yang tadi sudah kita bahas itu kan memang mengundangnya orang-orang besar seperti artis, selebgram dan segala macam. Tapi kalau e-sport ini memang orang-orang pilihan, orang-orang kecil yang tadi bukan siapa-siapa, tapi karena dia bisa main e-sport, bisa main game tertentu, jadi bisa terkenal dan bisa membanggakan Indonesia. Ya, benar. Bahkan. Baik, untuk jadi terakhir ini ya, menurut lu dampak negatif dari semua event tadi kalau dikemas secara entertainment itu gimana? Dampak jeleknya buat kayak umum, buat olahraga itu tersendiri itu gimana? Oh, kalau negatif, yang pertama tuh karena streaming ya, jadi mungkin banyak komen-komen hate Ya, yang komen, bener. iya, jadi orang bebas berkata-kata kan. Terus juga Itu dari segi ini ya, males gitu kan, karena udah melihat streaming jadi nggak gerak gitu kan, cuma main HP doang. Iya, Ya, betul. benar kan? Terus dari segi e-sport sendiri kan banyak perseptif kalau orang main game itu kan nggak mungkin punya masa depan kan. Anak-anak sekarang kecil-kecil udah main game, udah gini-gini game online. Ternyata dilihat kan udah ada cabang olahraganya sendiri kan, itu e-sport. Jadi kemungkinan kalau dampak negatif dari event kemarin yang Vincent Vista mungkin kebanyakan kan itu kan olahraga tenis gitu kan, kebanyakan mungkin ya itu dia nggak mengetahui terus menghujat karena bukan Ya. atlet pro kan, nggak dia bermain nggak Terus karena gitu. karena Vindes ini mengundangnya kan artis-artis selebgram yang memang itu tenis itu bukan dunia dia, jadi mungkin banyak hate yang saya lihat ya. Jadi kayak si ini sosokan main tenis, Ya, kalau nggak benar. bisa nggak usah main. Ya maksud saya kan ya dia memang bukan bidangnya di situ, namanya juga bidang entertainment, jadi hanya mengundang crowd doang gitu. Ya mungkin itu dulu podcast dari kami. Kami meminta maaf jika terdapat kesalahan maupun tutur kata yang tidak benar, dan berterima kasih juga dengan Sultan sudah mau menjadi Iya, wawancara. terima kasih Mas. Juga sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out. Waalaikumsalam.